Pertanyaan Ibu Erna dari Jogja. Selamat malam tajam. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan duka cita menurut kehendak Allah? Dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Bagaimana dengan duka cita akibat dosa kesalahan kita sendiri? Baik, Pendeta, kita akan bantu baca di dalam 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-10. Oke, 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Ya, silakan Edward. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Apa yang dimaksudkan dengan duka cita menurut kehendak Allah? Tadi dibaca ayat 10 ya? Ya, iya Pak Pendeta. Apa boleh mungkin kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11? 2 Korintus pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Ayat 9 ini sangat penting. Duka cita yang membuat bertobat. Dia menyesal, dia sedih. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Dan setelah dia menyesal dan dia bersedih, dia mendengarkan bisikan Roh Kudus, dan dia bertobat, meninggalkan dosa atau kesalahan, kejahatan yang dilakukannya. Dia menyesal dan dia bertobat. Ya. Jadi duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh kamu. Itu yang dimaksudkan duka cita menurut kehendak Allah, yaitu duka cita yang membawa pertobatan. Ayat 10 mengatakan duka cita yang membawa keselamatan. Sebab sebenarnya ini cukup panjang, dia punya latar belakang, karena Paulus sempat menulis surat beberapa kali kepada jemaat di Korintus, walaupun yang masuk di dalam Alkitab kita adalah yang tersedia waktu itu, mungkin yang lain catatannya hilang. Jadi yang ada dalam Alkitab kita adalah 1 Korintus dan 2 Korintus. Tapi coba kita baca di dalam buku 1 Korintus. Ini sedikit tambahan informasi saja ya. 1 Korintus pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-9. Ini buku 1 Korintus ya, Stephen. Dalam buku 1 Korintus, Paulus tuliskan sebagai ini, seperti ini. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Surat yang mana yang dia telah tuliskan? Padahal ini masih 1 Korintus. Berarti sebelum dia tuliskan surat yang kita sebut sebagai 1 Korintus, karena ada 2 Korintus, 2 surat kepada orang Korintus yang ada dalam perjanjian lama, jadi 1 Korintus dan 2 Korintus. Ternyata sebelum dia menulis surat yang ini, sudah ada surat sebelumnya yang dia kirimkan kepada jemaat yang ada di Korintus, sehingga surat 1 Korintus ini ternyata adalah surat yang berikut setelah surat yang pertama yang dia kirim kepada mereka. Lalu kemudian surat yang kedua yang dia kirim adalah yang sekarang 1 Korintus. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, tadi sudah kita baca. 2 Korintus pasal yang ke-7, kita baca saja ayat yang ke-8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa suratku itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya.
Paulus sedang berbicara di surat 2 Korintus tentang surat yang dia kirim sebelum surat 2 Korintus, dan katanya surat yang dia kirim itu menyedihkan hati mereka. Menyedihkan mereka dan buat mereka sangat terpukul, dan itu kita tidak dapatkan di dalam 1 Korintus. Karena dalam surat 1 Korintus, di sana yang ada adalah teguran Paulus karena ada perpecahan di dalam jemaat. Tetapi yang Paulus sebutkan dalam kitab 2 Korintus 7 ayat 8 adalah sebuah surat yang dia kirim, di mana waktu orang baca itu semua berduka cita dan semua bersedih. Berarti surat 2 Korintus yang ada ini kemungkinan sudah paling tidak adalah surat yang keempat yang dia kirim. Ya, jadi ada beberapa surat yang Paulus kirim, ada banyak lagi surat yang lain yang kemungkinan dia kirim. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah surat itu membuat mereka bersedih katanya dan berduka cita. Tapi Paulus katakan, memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa suratku itu menyedihkan hatimu. Tapi dia katakan ayat 8, namun aku tidak menyesalkannya. Walaupun mereka berduka cita dan bersedih karena membaca surat yang Paulus kirim, tetapi Paulus bilang, aku tidak menyesalkannya. Kenapa? Karena di ayat yang ke-9 mengatakan, karena duka citamu itu ternyata membawa pertobatan. Jadi karena duka citanya itu membawa pertobatan, Paulus tidak menyesalkannya. Tidak menyesali, aduh kenapa saya sudah tulis surat untuk jemaat dan membuat mereka berduka cita. Tetapi ternyata duka cita itu membawa pertobatan, dan ayat 10 mengatakan membawa keselamatan. Dan Paulus katakan itu duka cita menurut kehendak Allah karena menghasilkan pertobatan. Kalau baca-baca di dalam Matius pasal yang ke-27, maka ayat yang ketiga, contohnya Matius 27 ayat yang ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Dia menyesal, jadi ada sedih, dia menyesal, tapi ya bukan menghasilkan pertobatan, tapi dia justru menyesal, sudah melakukan kesalahan, tapi dia pergi untuk bunuh diri, dia menggantung diri. Ini bukan duka cita menurut kehendak Allah, karena tidak membawa pertobatan. Jadi sekali lagi, duka cita yang membawa pertobatan, yang membawa keselamatan adalah kesedihan, penyesalan, duka cita karena dosa-dosa kita, dan kita mendengarkan suara Roh Kudus, dan kita mau untuk bertobat, dan itu membawa sukacita ternyata bagi sorga kalau ada yang bertobat. Terima kasih.